Dr. Jaya Suryaatmaja merupakan seorang ahli forensik terkemuka di Indonesia. Namanya mulai dikenal publik usai turut terlibat dalam penyelidikan kasus kematian Mirna Kopi Cyanida. Namanya kembali menjadi sorotan usai munculnya film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso. Dr. Jaya Suryaatmaja telah menyampaikan pernyataan kontroversial yang menimbulkan pertanyaan tentang kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Apa kesimpulan saudara terhadap korban ini? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Penyampaiannya yang lugas dan kritis membuat sosok Dr. Jaya Suryaatmaja mendapat perhatian lebih dari netizen. Beliau lahir di Jakarta pada 19 Mei 1960. Dr. Jaya Suryaatmaja memulai karirnya sebagai seorang dokter dan kemudian memperdalam studi forensik. Pendidikan yang ditempuhnya di Universitas Indonesia dan Kobe University memberinya landasan yang kokoh dalam mengembangkan keahliannya. Pendidikan lanjutan di bidang forensik dilakukan di National School of Public Health Utrecht, Belanda, dan Universitas Indonesia, menunjukkan komitmen dan dedikasinya untuk terus mengembangkan keahliannya dalam ilmu forensik. Selain menjabat sebagai dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Jaya juga mengabdikan dirinya sebagai seorang akademisi di bidang ilmu kedokteran forensik di Universitas Indonesia. Berorientasi pelayanan, Dr. Jaya memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Beliau memandang otopsi bukan hanya sekedar membedah mayat, melainkan memberikan kepastian dan jawaban bagi keluarga yang ditinggalkan. Beliau juga melakukan edukasi publik yang masif dengan aktif mengisi podcast dan seminar untuk meluruskan mitos-mitos yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi takut dengan prosedur medis legal. Dr. Jaya juga bersikap ramah dan komunikatif. Meskipun beliau menangani kasus-kasus yang berat, beliau dikenal tetap tenang dan mampu menjelaskan istilah medis yang rumit menjadi bahasa awam yang sederhana. Akuntabel. Dr. Jaya Suryaatmaja selalu menunjukkan integritas di persidangan. Beliau sering menjadi saksi ahli dalam kasus besar. Beliau menunjukkan sikap teguh pada hasil temuan medis, meskipun ada tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beliau juga menerapkan transparansi ilmiah. Setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan hukum. Selain itu, Dr. Jaya juga menggunakan wewenang secara benar. Sebagai ahli DNA, beliau menggunakan ilmunya untuk kebenaran material, bukan untuk keuntungan pribadi atau memanipulasi fakta. Kompeten. Dr. Jaya adalah ahli DNA pertama. Beliau tidak puas hanya dengan dokter umum atau dokter spesialis. Beliau belajar hingga ke luar negeri untuk membawa teknologi tersebut pertama kali ke Indonesia. Multidisiplin ilmu. Dr. Jaya memiliki gelar dokter, spesialis forensik, sarjana hukum, dan juga PhD. Ini menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dari beliau untuk menunjang profesinya. Berbagi ilmu. Beliau secara konsisten mengajar dan membimbing mahasiswa dan perawat di lingkungan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk meningkatkan kompetensi. Harmonis. Nilai berakhlak ini dapat ditujukan pada perilaku menghormati jenazah. Beliau selalu menekankan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, karena mereka adalah pasien terakhir dokter forensik. Menghargai perbedaan pendapat. Di dalam persidangan, beliau sering berdebat dengan ahli lain, namun tetap menjaga etika profesional tanpa menyerang pribadi kolega. Membangun lingkungan kerja positif. Beliau diketahui sosok yang humoris, namun tegas, sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak tegang di lingkungan forensik yang dianggap suram. Pengabdian puluhan tahun sebagai ASN.
Meski memiliki peluang besar untuk berkarir penuh di sektor swasta yang menjanjikan, beliau tetap setia mengabdi di RSCM dan Universitas Indonesia, menjaga marwah profesi. Beliau sangat menjaga kerahasiaan medis dan nama baik institusi dengan tidak memberikan pernyataan yang sembarangan ke media tanpa dasar fakta, membela kebenaran demi negara. Beliau percaya bahwa tegaknya hukum melalui ilmu forensik adalah bentuk kontribusi nyata bagi stabilitas dan keadilan negara. Tapi dokter forensik dari benda yang nggak bisa ngomong ini, dia bisa cerita banyak. Dari mana? Dari dua, Prof, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan dari baca, pengalaman tuh dari jam terbang. Adaptif, Dr. Jaya merupakan inovator teknologi DNA. Beliau adalah motor penggerak penggunaan pemeriksaan DNA dalam identifikasi korban bencana dan kasus kriminal di Indonesia. Beliau juga melek digital dan sangat adaptif terhadap tren komunikasi masa kini. Beliau aktif di media sosial untuk menjangkau generasi Z dan milenial agar tertarik pada ilmu kedokteran. Dr. Jaya cepat bertindak dalam situasi krisis. Beliau selalu terlibat aktif dalam penanganan bencana nasional seperti tsunami atau kecelakaan pesawat dengan menyesuaikan prosedur kerja di lapangan yang serba terbatas. Kolaboratif. Dr. Jaya selalu melakukan sinergi lintas sektoral. Beliau rutin bekerja sama dengan kepolisian atau Inafis, jaksa, hakim, dan pengacara dalam proses penegakan hukum. Beliau juga mengedepankan kerja tim di laboratorium. Menyadari bahwa hasil forensik adalah kerja kolektif, beliau melibatkan teknisi laboratorium, perawat, dan asisten dokter dalam setiap proses pemeriksaan secara setara. Selain itu, Dr. Jaya juga maju dalam kemitraan internasional. Beliau sering berkolaborasi dengan ahli forensik luar negeri untuk membawa standar internasional ke dalam praktek forensik di Indonesia, khususnya di RSCM.